dan akhirnya mengalami sebuah kecelakaan. Siapa Reni itu sebenarnya? Dia langsung membekap, menutup orang kesurupan itu, malah menangis dan menyebut nama, membuang jasad Reni dan anak laki-lakinya ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Cesku? Pasti baik-baik dong ya. Oke, tanpa basa-basi terlalu lama, kita langsung lanjutkan saja cerita yang kemarin Cesku. Jangan lupa ya, di-subscribe dong. Cesku! Ketika perjalanan menuju tempat Kiai, akhirnya ia tak bisa mengemudi mobil tersebut dan akhirnya mengalami sebuah kecelakaan. Meski begitu, Iwan dan temannya masih bisa selamat, Jess, dan hanya mengalami luka lecet saja. Iwan segera meminta bantuan saudaranya untuk menginformasikan keadaan yang telah terjadi kepada dirinya dan temannya, Jess. Beberapa saat kemudian, warga pada datang, Cesku, untuk melihat kejadian kecelakaan yang menimpa Iwan dan temannya tersebut, sambil menenangkan mereka berdua. Menurut warga, di sekitar tempat itu memang sering terjadi sebuah kecelakaan tunggal, Ces. Dan Iwan adalah salah satu dari banyak kejadian yang pernah terjadi di situ. Wah, memang tempat keramat di situ, Cesku ya. Tapi entah kenapa ya, Iwan di sini tidak menceritakan kronologis kenapa dia bisa mengalami kecelakaan pada saat itu. Yang dimana dia melihat sosok wanita itu pas berada di tempat jok belakang itu, Cesku. Kemudian derek mobil pun datang untuk mengangkut atau mengangkat mobil Iwan ini dari dasar jurang, Cesku. Saudara Iwan pun datang dan langsung menjemput mereka berdua, Ces. Dan selama di dalam mobil, saudaranya membahas, kenapa kamu bisa kecelakaan? Saudaranya juga bertanya kepada teman Iwan, apakah kau melihat sesuatu yang ada di dalam mobil tersebut? Tetapi temannya Iwan ini mengatakan bahwa dia tidak melihat apa-apa. Malah dia heran, kenapa tiba-tiba Iwan ini kaget dan langsung membanting setirnya. Iwan pun menjadi heran, Cesku. Mengapa hanya dirinya sendiri saja yang bisa melihat penampakan wanita itu? Ada sesuatu ini kayaknya. Setelah sampai di rumah sakit dan diobati, mereka pun langsung balik ke rumah masing-masing, Jess. Tetapi di sini Iwan benar-benar kepikiran dengan mobil itu, sehingga ia akhirnya memutuskan untuk secepatnya bertemu dengan Kiai tersebut, Jess. Ketika Iwan sampai di rumah Kiai ini, ia langsung dipersilahkan masuk dan tanpa basa-basi, Iwan pun langsung menceritakan kejadian demi kejadian yang ia alami. Kiai ini pun sebetulnya ingin mengecek langsung mobil tersebut, tapi berhubung mobilnya masih di bengkel, jadi diurungkanlah niat itu untuk sementara waktu, Jess. Kiai ini bilang bahwa jika ada sesuatu benda yang dihuni oleh makhluk halus, maka bisa jadi sebelumnya pernah terdapat sebuah kejadian yang berhubungan dengan makhluk halus yang berada di dalam mobilnya. Jadi Iwan di sini disarankan untuk mendatangi kembali pemilik mobil awalnya, Cesku, untuk mengorek informasi, mencari tahu apakah yang terjadi di mobil ini sebelumnya, sehingga Iwan terpaksa harus selalu diganggu oleh penunggu mobil tersebut. Keesokan harinya, setelah pulang dari bekerja,
Iwan ini langsung menemui pemilik mobil pertamanya, Jess. Sebut saja ya namanya Pak Imran. Dirinya langsung mengutarakan maksud kedatangan dan menceritakan beberapa kejadian aneh yang menimpanya setelah membeli mobil dari Bapak Irwan ini, Jess. Selama beliau memakai mobil itu, beliau tak pernah merasakan atau menemukan keanehan, apalagi sampai melihat penampakan, kata Pak Imran ini. Beliau juga tak pernah berlaku atau berbuat sesuatu yang janggal terhadap mobilnya sampai mobilnya dihuni oleh makhluk-makhluk halus, Cisku. Karena Iwan pada saat itu tidak menangkap atau melihat gerak-gerik kebohongan dari Pak Imran ini, Iwan pun jadi pusing. Kenapa mobil yang dibelinya ini kok bisa ada penunggunya? Sementara pemilik pertamanya ini tidak pernah melakukan hal-hal yang janggal sehingga membuat mobil tersebut dihuni oleh makhluk halus, Cisku. Setelah ngobrol panjang dan akhirnya Iwan pun pamit dan Pak Imran memberikan saran kalau mobilnya harus diruwet atau dibersihkan dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata, Cisku. Setelah seminggu berlalu, Iwan dapat telepon dari bengkel yang memperbaiki mobilnya itu, Cisku. Nah, di sini sangat membingungkan dan mengagetkan yang punya bengkel. Kata bengkelnya itu seperti ini, Cisku. Karyawannya di sana sering mendapati seorang wanita yang sedang duduk di jok belakang mobil persis yang terjadi kepada Iwan ini, sambil menggendong bayinya, Cisku ya. Dan sontak para pekerja bengkel ini ketakutan memperbaiki mobil itu, Cis. Iwan pun langsung berkoordinasi dengan Pak Imran agar proses ruwet mobil ini dipercepat, karena ternyata makhluk ini mulai menampakkan dirinya bukan hanya kepada Iwan tetapi ke orang lain juga, Cis. Beberapa hari setelah itu mereka pun langsung mendatangi bengkel itu, dan di sore harinya setelah bengkel itu tutup, mereka sudah meminta izin kepada pemilik bengkel bahwa akan melakukan ruwet pada mobil ini, Cisku. Pak Imran ini datang bersama seorang pria setengah baya memakai baju koko dan sorban. Beliau mengenalkan diri sebagai Pak Haji Jamal akan melakukan ruwet di mobil itu, Cisku. Di sana terdapat Iwan, Pak Imran, Pak Haji Jamal, dan Pak Fandi selaku pemilik bengkel. Dan ruwet pun dimulai, Cisku. Pertama-tama mobil ini dimandikan dengan air yang katanya sudah didoakan, Cis. Semua bagian mobil, baik dalam dan di luar, dipercikan air. Ketika Pak Haji Jamal ini sedang berdoa di dalam mobil, tiba-tiba salah satu karyawan bengkel ini, Cisku, langsung kesurupan. Dia langsung terjatuh dan berteriak, Cisku, seperti ini. Sontak orang-orang yang ada di situ kaget bukan main, Cis. Pak Haji Jamal yang posisinya di dalam mobil langsung keluar dan langsung memegang ubun-ubun orang yang kesurupan tadi, Cisku. Beliau langsung bertanya, Ini dengan siapa? Kamu yang ada di dalam mobil ini? Kenapa kamu tinggal di dalam mobil? Kamu meninggal kenapa? orang kesurupan itu malah menangis dan menyebut nama Doni.
siapa Doni ini. Entah siapa Doni itu. Iwan tak mengenalnya sama sekali. Tapi raut muka Pak Imran pada saat itu berubah, Cesku. Beliau seperti kaget dan gugup mendengar kata Doni. Ditanyalah sama Iwan. Bapak kenal dengan Doni? Dengan muka pucat, Pak Imran menjawab. Itu anak saya. Ternyata Pak Imran ini memiliki seorang anak yang bernama Doni, Cesku, yang masih kuliah di salah satu universitas swasta, Cesku. Iwan pun pada saat itu kaget dibikinnya. Lanjut ke cerita, arwah wanita yang bernama Reni ini tidak kunjung mau disuruh keluar dari mobil tersebut, Cesku, karena katanya ia sangat nyaman berada di mobil itu. Ia menangis dan terus menangis. Pak Haji Jamal pada saat itu berusaha memindahkan arwahnya, nampak kelelahan, Cesku. Dan mereka memutuskan untuk menyudahi dulu proses ruwet pada mobil itu, Ces. Iwan tak menunggu lama langsung mengikuti Pak Imran pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan yang namanya Doni. Kebetulan Doni pada saat itu ada di rumah. Jadi mereka bisa langsung bertanya kepada anak ini. Ketika mereka menanyakan nama Reni, Doni langsung kaget dan pucat. Pak Imran selaku bapaknya ini langsung merasa curiga kepada anaknya. Iwan pun demikian. Mereka langsung mendesak Doni untuk menceritakan siapa Reni itu sebenarnya. Berceritalah di sini Doni bahwa ternyata Reni ini adalah pacarnya, dan pada saat mereka menjalin sebuah hubungan, Reni ini hamil, Cesku. Doni bersedia bertanggung jawab atas kehamilan yang telah terjadi kepada Reni ini. Tetapi Doni pada saat itu berjanji ketika lulus kuliah nanti dia akan langsung menikahi Reni. Reni pun pada saat itu menyetujui permintaan atau usulan dari Doni ini. Walaupun harus menunggu dan menutupi kehamilannya pada saat di lingkungan perkuliahannya. Ada di suatu saat pada malam hari, dia meminta tolong kepada Doni untuk menjemputnya di rumah. Doni pun langsung pergi menjemput Reni ke rumahnya dan berencana akan mengantarkan Reni ke sebuah klinik untuk melakukan proses melahirkan, Cesku. Pada saat itu, Doni ini pergi menjemput Reni menggunakan mobil hitam kijang ini, Cesku, yang pada saat ini sudah dibeli oleh Pak Iwan. Jadi Reni ini adalah seorang anak yang dimana ditinggal oleh ibunya yang sudah meninggal dan tinggal bersama seorang ayahnya yang selalu sibuk, Cesku. Ia pun tidak terlalu memperhatikan perubahan fisik yang berlaku kepada putrinya itu, Ces. Selama perjalanan menuju klinik, Reni merasakan sakit yang luar biasa. Ya mungkin tanda-tanda ingin segera melahirkan, Cesku. Doni dan Reni pada saat itu panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba Doni memiliki pikiran jahat, Cesku. Dia langsung menghentikan mobilnya, duduk di belakang, menemani si Reni. Tiba-tiba apa yang dilakukan oleh Doni, Cesku? Dia langsung membekap atau menutup mulut Reni sampai meninggal dunia, Cesku. Saat itu juga bayi laki-laki yang dilahirkan oleh Reni tiba-tiba ikut dibunuh oleh Doni, Cesku. Bangsa juga nih si Doni ya. Karena takut perbuatan ini akan ketahuan, Doni pun langsung membuang jasad Reni dan anak laki-lakinya
ke dalam sebuah jurang, Cesku. Mungkin Cesku masih ingat kecelakaan yang terjadi kepada Iwan dan temannya pada saat menuju ke rumah seorang kiai. Disitulah tempat di mana jasad Reni dan anaknya dibuang. Setelah melakukan hal itu, Doni merasa aman-aman saja dan tidak ada orang yang tahu atas kejadian yang telah dia lakukan pada malam itu, Cesku. Ketika mendengar cerita lengkap dari Doni, anaknya, Pak Imran langsung emosi dan akan memukul Doni pada saat itu juga, Cesku. Dia langsung bersumpah bahwa Doni harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dia lakukan kepada Reni dan keluarganya. Doni mengaku salah dan hilaf. Iwan pun yang pada saat itu mendengar cerita ini hanya bisa geleng-geleng kepala, Cesku. Tidak menyangka bahwa Doni yang masih status pelajar tega dan berani melakukan hal yang sangat keji seperti ini. Keesokan harinya, setelah ayah Doni ini melaporkan ke polsek setempat dan ditemani beberapa anggota kepolisian, Doni langsung diminta oleh ayahnya untuk segera menunjukkan lokasi di mana Reni dibuang, Cesku. Iwan langsung tercengang, Cesku, melihat lokasi di mana Reni dan anaknya itu dibuang oleh Doni. Ia bertanya-tanya, Di sini kan kemarin tempat saya kecelakaan dengan teman saya. dan dia berpikir bahwa apakah sosok makhluk halus yang menghantui mobilnya itu sengaja memberikan tanda atau seperti apa? Mungkin Cesku tahu. Setelah beberapa lama dicari, ternyata jasad Reni dan anaknya ditemukan dalam keadaan yang sudah membusuk, Cesku, karena hanya ingin menutupi sebuah kesalahan. Ia rela melakukan sesuatu yang keji dan melahirkan sebuah kesalahan yang lebih besar lagi dan lebih fatal, Cesku. Akhirnya Doni pada saat itu divonis dan dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dia lakukan. Sedangkan nasib mobil Kijang hitam ini sampai sekarang masih dihuni oleh Reni beserta bayinya. Tetapi kejadian yang berlaku terhadap mobil ini hanya diketahui oleh Iwan saja, Cesku. Jadi istrinya itu tidak mengetahui apa-apa yang terjadi oleh Iwan beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, Cesku. Jadi kejadian Doni membunuh Reni ini terjadi seminggu sebelum Iwan membeli mobil Pak Imran. Wajar, Cesku, jika Pak Imran tidak merasakan keganjilan seperti apa yang dirasakan oleh Iwan ini. Sampai di sini dulu ceritanya, Cesku. Jangan lupa di like, share, dan subscribe, Cesku, agar saya pribadi bisa semangat lagi untuk membuat cerita-cerita yang lebih menegangkan. Serta, dan jika ada kekurangan, bisa langsung di komen saja, Cesku. Udah kada, sampai jumpa.